Oke, kali ini kita akan meluruskan beberapa tutorial yang terdapat di beberapa channel ya. Di channel YouTube saya lihat ada beberapa tutorial yang sangat menyesatkan dan sangat membingungkan, yaitu ketika mereka menyebut masalah putaran ini, teman-teman. Putaran dia punya setelan angin gas ini. Ini namanya setelan angin gas ya. Ini yaitu dia mengatur angin dan mengatur semburan minyak pada pembakaran. Nah, jadi yang di sebelah kiri ini adalah untuk pada saat mesin dalam keadaan stasioner atau slow tanpa digas. Nah, ini ya, ini untuk mengatur dia punya tendangan semburan minyak ketika mesin itu dalam keadaan menyala, dan ini untuk menyetelnya yang ini. Nah, sedangkan yang berlogo H nih, yang ada tulisan H ini adalah high. Ini untuk mengatur semburan minyak pada pembakaran, ruang pembakaran ketika gas mesin dalam posisi gas tinggi. Nah, ini kalau dia punya salah-salah setelannya nih, pada saat dia gas tinggi dia bunyi ngok gitu. Neng, tiba-tiba dia bunyi ngok begitu ya. Gasnya tinggi, kita tarik gasnya tinggi, neng, tiba-tiba ngok gitu. Pokoknya begitulah bunyinya. Nah, untuk menyetelnya itu yang ini kita harus putar. Kalau dia di gas tinggi kemudian tiba-tiba muncul suara ngok begitu, ini harus kita putar setel ke kiri. Nah, jadi ini kita harus putar ke kiri begini. Nah, ingat ya, ketika gas mesin tinggi, kita tarik gas tinggi, tiba-tiba mesin berbunyi ngok begitu, berarti setelan ini kita putar ke arah kiri. Begini teman-teman, kita putar ke arah kiri gini. Kalau kita putar ke arah kanan, dia malah mati, malah mesinnya mati nanti pada saat ketika gas tinggi dia berbunyi ngok begitu. Nah, jadi pada saat kita gas tinggi, kita mau memotong kayu atau membelah kayu, tiba-tiba mesin berteriak berbunyi ngok begitu. Jadi setelannya ini kita harus setel putar ke arah kiri. Nah, jangan terlalu banyak ya, kita sesuaikan aja. Ketika suara ngoknya itu hilang, berarti itu sudah harus berhenti atau stop. Berarti itulah setelan maksimal untuk kita punya kompresi di ruang pembakaran. Itu berbeda-beda ya teman-teman, setelannya tidak sama semuanya. Jadi tidak ada yang setelan standar, sesuai dengan keras lunaknya kompresi pada piston. Kalau kompresinya keras kan lain lagi setelannya nanti. Mungkin ini 2 putaran atau 3 putaran atau 4 putaran, tidak menentu. Nah, oke. Untuk kita punya tutorial ini, untuk setelan standarnya, ini harus kita putar kunci dulu teman-teman. Ini kita kunci mati semua seperti ini. Yang high kita kunci mati sampai habis maksudnya, dan juga yang low kita putar mati. Oke, ini putarannya sudah full ya. Ini sudah full. Berarti ini sudah terkunci mati semua. Nah, untuk menyetelnya ke setelan standar, kita harus memutarnya. Ini 1 putaran, ini 2 putaran. Nah, yang kita sebut dengan putaran 1 putaran atau 2 putaran itulah yang membingungkan sekali. Ada beberapa tutorial di channel-channel YouTube itu saya lihat sangat membingungkan. Misalnya begini ya. Oke, ini kita tandai dulu teman-teman. Dia punya obeng ini ya. Ini obeng ini kan sama nih. Kita nanti susah menentukan. Ini bentuknya sama, ini sama. Nah, untuk membedakan yang ini dan yang ini, kita tandai dulu ya. Nah, ini kita tandai dengan ini. Kita kasih tanda putih di sini. Nah, ini kelihatan enggak? Nah, ini ada tanda putihnya ya. Nah, cukup lagi tuh. Nah, tuh. Jadi yang ini ada tanda putihnya ya. Ini ada tanda tip X putih ini, dan di sebelah ini tidak ada. Oke teman-teman,
ketika kita sudah menandainya ya, menandai dengan tanda putih seperti ini. Nah sekarang ini kan sudah kita tadi buat pada setelan standar ya, ini sudah terkunci, ini juga sudah terkunci. Nah untuk setelan awalnya, untuk setelan awal ke setelan awal ketika kita memasang karburator baru atau menyetel karburator baru ini, nah ini kita putar begini teman-teman. Ini kita putar sebanyak 1 putaran yang pada posisi high ini. Pada posisi high ini kita putar sebanyak 1 putaran. Nah 1 putaran itu seperti ini teman-teman ya. Ini kita putar begini, kita putar terus, putar gini sampai dia tanda putih ini kembali begini. Sampai tanda putih itu muncul di sini ya, di atas kembali. Itu namanya 1 putaran, bukan 2 putaran. Kalau di beberapa channel tutorial itu saya lihat mereka menyebutnya 2 putaran. Padahal ini namanya 1 putaran teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah nantinya. Nah jadi ketika kita memutar ini ke setelan standar ya, ke setelan standar ini kita putar, kita mulai mutarnya. Oke, kita putar ke kiri. Nah ini teman-teman ya, kita putar terus sampai dia kembali seperti ini ke posisi ini ya. Ini namanya 1 putaran. Artinya dari jam 12 kita putar kembali ke jam 12, itu namanya 1 putaran. Kalau kita putar dari jam 12 berhenti di jam 6, itu namanya setengah putaran. Oke, paham ya? Nah ini sudah kita putar sebanyak 1 putaran. Ini setelan standarnya untuk pemasangan karburator di mesin ya. Ini setelan standarnya. Oke, sekarang yang berlogo low. Nah untuk low-nya ini kita putar sebanyak 2 putaran teman-teman, 2 putarannya. Oke, kita mulai memutarnya. Ini tanda putih berada di posisi ini ya, tanda putihnya berada di posisi itu. Kita putar begini terus kembali ke posisi awal. Ini baru 1 putaran namanya. Ini 1 putaran, kita putar lagi sekali sampai ke posisi awal seperti ini. Nah ini namanya 2 putaran, 2 putaran ya teman-teman. Nah ini harus kita pahami, harus kita ingat. Nah ketika kita menghidupkan mesin nantinya ya, ini sudah terpasang di mesin. Ketika kita menghidupkan mesin, pada saat dia slow atau pada saat kondisi mesin dalam posisi bunyi stasioner atau slow, dia masih agak sinjal-sinjal ya suaranya. Istilah kami di sini sinjal. Agak sinjal-sinjal dia punya suara. Ini bisa kita setel. Ini kita setel, putar ke kiri sedikit sampai dia normal teman-teman ya. Nah ketika dia sudah cocok suaranya, pada saat dia slow cocok, sudah suaranya bagus, kita pasti berhenti, harus berhenti. Berarti inilah posisi terbaik untuk setelan kompresi mesin kalian, di posisi ini. Nah pada saat kita menarik gas tinggi, kita mulai menggesek atau membelah kayu. Pada saat kita menggas tinggi di posisi high ini, dia punya teriakan mesin, bunyi mesin terdengar seperti ngok, mau mati begitu ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Berarti ini kita harus putar ke arah kiri juga pada saat gas tinggi ini ya teman-temannya. Pada saat kita menarik tuas gas, kita tarik tuas gas ya, tarik tuas gas pada saat mesin dalam posisi gas full, tiba-tiba dia mau mati, ini kita bisa memutarnya ke kiri juga. Kita putar ke kiri pelan-pelan sambil kita main-mainkan gasnya. Kita mainkan sambil kita tahan gasnya, gas posisi tinggi maksudnya. Ini kita putar. Kalau dia masih seperti ngok mau mati begitu, kita turunkan lagi, putar lagi ke arah kiri, putar ke kiri lagi. Nah ketika pada posisi misalnya di sini, pada saat kita menarik gas tinggi, mesin itu sudah berada di suara terbaiknya atau teriakan terbaiknya pada gas tinggi, kita harus berhenti. Kita harus berhenti. Berarti di posisi inilah kita punya performa mesin yang terbaik sesuai dengan kompresi di ruang bakar kita. Jadi tidak sama untuk semua setelan karburator ini, untuk sensor kecil nih teman-teman. Jadi inilah setelan terbaiknya untuk kita punya versi sensor dengan kita punya versi kompresi kita. Oke teman-teman, bisa dipahami ya, begitulah tutorialnya. Jadi yang saya tekankan di sini untuk masalah putarannya ini tadi. Ada yang menyebutnya
satu putaran itu cuma mutarnya begini aja gitu. Nah, ada yang menyebutnya satu putaran itu menyebutnya begini. Ini ya tanda putih ini ya, tanda putih ini ke arah begini. Nah begini, ini disebutnya satu putaran, padahal ini salah, bukan satu putaran. Satu putaran itu adalah seperti ini. Tanda putih ini kembali ke posisi ini namanya baru satu putaran. Oke teman-teman, bisa dipahami ya. Oke, terima kasih. Demikian tutorial ini. Kiranya tutorial ini bisa memberikan manfaat, wawasan, dan juga ilmu pengetahuan bagi kita, terutama dalam bidang permesinan, perbengkelan teman-teman, dan mekanik. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Dan nantikan ide-ide brilian lainnya di channel ini, dan untuk menambah wawasan dan pengalaman kita semua. Terima kasih, mantap. Mantap.